Burnoutnya adalah ekspektasi dari lingkungannya, orang tua, keluarga. Jadi orang Indonesia tuh penuh dengan ekspektasi, Mas Bilal. Sehingga burnoutnya dia itu bukan karena pekerjaan, bukan karena kuliah, tapi karena ekspektasi yang dikasih sama lingkungannya. Nah, ini yang membuat aku tuh belajar ketika kemarin, budaya di luar, misalnya di Eropa gitu ya, di Inggris, orang sana tuh ekspektasi itu nggak diberikan sejak anak kecil. Jadi berarti nyetir mobil kita tuh nggak lihat jalan ke depan atau lihat spion, kita tuh ngeliat mobil lain gitu loh. Dan itu capek, itu lelah, dan itu adalah salah satu fase kehidupan manusia di 20-30. Dan kesalahan terbesar yang aku juga lakukan di usia itu adalah aku terlalu sibuk mendengar validasi orang lain. Aku berusaha untuk diterima terus, Mas Bilal. Gimana orang itu punya harapan ketika bekerja, Mas Bilal? Karena banyak banget ketika bekerja kita tuh kehilangan arah hidup, sehingga kita nggak tahu lagi harapan kita ke depan apa sih selain gajian. Ya. Terus kemudian karena interaksi yang tidak terlalu baik, akhirnya banyak pekerja yang kehilangan efikasi diri. Apa itu? Kepercayaan diri. Kamu tuh gak bisa ngerubah yang sudah berjalan loh. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu jadi aktornya. Ini bukan tanggung jawab mereka untuk memulihkan kamu, bahkan bukan tanggung jawab konselormu, bukan tanggung jawab psikologmu gitu. Ini adalah tanggung jawabmu karena kamu orang dewasa. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, orang yang bakal membantu kamu untuk kenal dirimu sendiri. Ada Kak Analisa Widianingrum. Halo Bilal. Alhamdulillah akhirnya ke Suara Berkelas ya. Iya, seneng banget. Ini satu kehormatan karena aku sering banget dengerin podcastnya. Wah, Masya Allah. Makasih Kak Analisa. Coba jelaskan siapa Analisa Widianingrum dengan bahasa yang mudah dipahami. Analisa itu seorang ibu yang sedang juggling dengan berbagai perannya karena dia dikenal sebagai psikolog yang membantu orang ketika hilang arah hidup. Walaupun dia juga manusia biasa yang belajar mencari arah hidupnya dalam setiap peran. Mencari arah hidup di setiap peran. Emang sekarang berapa peran kira-kira yang ada di kepala seorang Analisa? Nah itu dia tuh, aku lagi ngitung nih Mas Bilal. Jadi peran aku pertama tentu dedicated sebagai full time mother. That's why bio aku di IG itu yang aku tulis pertama. Jadi istri pastinya. Leader karena aku juga build like a company gitu tentang konsultan psikologi. Dikenal sebagai trainer, psikolog, dan juga lagi jadi konsultan di beberapa perusahaan. Kreator kehitung nggak ya? Mungkin. Kehitung. Karena sebenarnya bikin kontennya tidak serajin Bilal nih. Ya, kehitung sih. Jadi istri, jadi ibu, jadi pengusaha, trainer, psikolog klinis juga. Konsultan, jadi kreator ya. Banyak peran yang harus dimainkan gitu. Tapi untuk bisa mengganti baju, pakai baju peran ini itu transisinya seperti apa? 24 jam sehari gitu. Iya. Transisinya tuh kayak begitu cepat ya Mas Bilal ya. Karena aku ngerasa kayak aku tahu long term goalsku apa, dan day by day-nya ya hanya aku jalani sebaik mungkin dalam setiap waktu itu gitu. Jadi somehow ada momen dimana aku ngerasa capek, ya aku akuin aku capek nih, tidur bentar, semangatnya udah datang lagi gitu. Terus ketika kerja gak kerasa tuh capeknya, tapi begitu diem, oh iya ya ternyata aku harus jumping kerjaan berikutnya. Sering-sering ini aja sih, zoom out dari peran itu, kemudian untuk masuk ke peran berikutnya dengan cepat. Itu yang kayaknya ritme hidupku sehari-hari kalau orang dekat sama aku. Kalau di zoom out, aku sering notice orang-orang itu tuh selalu pakai kacamata linear kali ya. Iya benar-benar. Aku kuliah ini, kerja ini, peranku juga sebagai ibu atau sebagai istri akan dekat dengan kerjaan kita mungkin ya. Tapi kalau kita zoom out sebenarnya banyak dari kita yang menjalani hari ini tuh nggak linear ya. Kita harus punya kemampuan untuk langsung switch ke pemikiran lain, penyerapan lain. Nah, gimana masuk ke dunia sekarang tuh serba banyak sekali distraksinya agar seorang Kak Analisa itu tetap bisa konsisten dan masih sehat sampai hari ini gitu. Masya Allah ya, satu tentunya juga karena Allah ngasih aku kesempatan dan kemampuan, tinggal kemauannya aja nih gimana aku menjaga motivasi itu gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang tuh Mas Bilal, sebenarnya aku tuh dari dulu emang kayak selalu
ada di titik dimana pace hidup tuh sudah terbiasa cepat. Jadi waktu sekolah tuh kayak aku adalah anak yang ekskul semua diikutin gitu. Jadi terbiasa sibuk. Terus habis itu waktu kuliah sama juga gitu. Jadi justru malah tim aku tuh ngerasa kalau Mbak Ana tuh lagi off kerjaan atau mungkin lagi slow nih pace di kantor, itu tuh mereka kayak ngerasa aku tuh justru malah kehilangan energiku di situ. Dan itu sudah dikenali oleh pasangan support system terbaik kan sekarang kalau sudah menikah punya anak tuh adalah suami gitu ya. Suamiku juga udah tahu banget gitu. Jadi akhirnya kalau ditanya gimana ya tentu dengan support orang-orang terbaik kita, dan aku percaya bahwa melakukan yang sebaik mungkin itu adalah bagian dari cara aku menghargai support mereka gitu. Mungkin aku bakal menanyakan dengan sedikit antagonis karena banyak teman-teman yang aku kenal, terutama perempuan ya, yang takut berkarir setelah menikah. Karena yang pertama dia takut, aku takut kalau suamiku tidak sesupport itu gitu. Iya. Dan ada juga teman-temanku yang udah berkarir terpaksa resign karena ada feeling guilty gitu, kayak aku nggak bisa jadi ibu yang sempurna, nggak bisa jadi ibu yang selalu ada di samping anak dan suamiku gitu ya. Tapi ada juga orang yang mungkin confidence aja gitu, disupport dan dia tetap jalan di fase dia ingin berkembang terus. Nah, kalau dikontekskan ke analisa, apakah dari dulu sampai sekarang itu masih konsisten atau ada pernah di fase feeling guilty tadi gitu? Dan kalau ada, gimana cara balik ke track lagi? Rasa bersalah tuh selalu ada ya Mas Bila. Aku tuh kayak tiap hari, bahkan tadi sebelum kita syuting ini di podcast ini gitu ya, aku tuh di jalan guilty banget. Jadi guilty itu sesuatu yang tidak pernah terlepas dari seorang ibu pekerja. Bagi aku sebagai ibu pekerja, merasa bersalah itu adalah alarm terbaikku sebagai ibu untuk bisa tahu aku tuh butuh belajar apa lagi nih jadi ibu, karena nggak ada panduan jelasnya, terus kayak nggak ada pakemnya. Dan aku merasa walaupun aku psikolog gitu, tapi aku juga punya titik yang dimana aku tuh kayaknya aku salah deh, kayaknya aku kurang ini deh. Justru malah itu yang membuatku jadi belajar terus gitu. Jadi rasa bersalah itu selalu ada. Cuma kembali lagi ke gimana support system terbaik kita. Dan untuk para perempuan yang hari ini punya ketakutan untuk bisa berkarya atau untuk melakukan sesuatu setelah dia punya peran banyak gitu ya, mungkin ada yang salah nih. Yang salah itu bukan diri kita, tapi bagaimana kita menemukan orang yang mungkin visinya sama, sejalan, yang dia bisa memahami kita gitu. Menarik karena kakak menceritakan apa adanya gitu, kayak even aku dulu sempat questioning, ini kita ke psikolog gitu. Nah, psikolog ini ke siapa gitu kan? Ya, kayak psikolog itu ke siapa? Menarik. Ya, kayak tadi kakak cerita tentang ada fase di mana feeling guilty itu normal. Justru di fase kita feeling guilty, justru disitulah titik untuk, atau kita punya button untuk ya udah, ini belajar hal baru ini. Apa yang aku bisa improve gitu ya. Nah, kalau masuk ke dunia psikolog klinis gitu ya, dan aku benar nggak paham dunia itu gitu. Gimana cara menjelaskan ke teman-teman di sini bahwa ini yang dikerjakan analisa, ini yang di-solve oleh analisa, dan kalau teman-teman yang mungkin sedang di fase itu mungkin solusinya ke psikolog klinis atau seperti apa yang aku nggak tahu. Jadi ke psikolog itu larinya kemana? Kalau di luar psikolog punya psikolog, tapi aku sesimpel gini deh. Orang-orang terdekatku itu akan melihatku kongruen. Apa itu kongruen? Ya menjadi diriku apa adanya, genuine. Jadi somehow kalau misalnya aku lagi kayak capek, aku lagi stres, aku lagi ngerasa bersalah, orang terdekatku misalnya tim aku nih, aku mengekspresikan itu. Jadi kalau di psikologi, Mas Bilal, ini tuh ada satu konsep bahwa intinya yang paling penting dalam kehidupan kita tuh adalah awareness atau kesadaran diri. Di dalam otak kita tuh ada satu bagian yang sebenarnya menjadi alarm untuk ngasih tahu setiap emosi yang datang. Nah, alarm itu kalau kita nggak paham bahwa buttonnya ini tuh harus dipencet, alarm itu nyala terus. Ketika emosi yang muatan negatifnya tuh kuat, misalnya kita lagi takut nih, atau aku lagi ngerasa bersalah nih, alarm itu tuh nyala. Kalau dia nyala, maka akan membuat kayak nervous system tubuh kita, atau bahasa gampangnya itu kita jadi gak enak gitu rasanya. Mungkin kita lagi jadi uring-uringan, bahasa Jawanya kemurungsung, terus kita jadi kayak gampang marah, gampang kesenggol gitu, fragile banget deh gitu kan. Nah, pada saat kita memencet tombolnya, buttonnya tadi, ternyata as simple as kita cerita. Setelah sadar,
aware gitu ya, kita cerita nih ke orang lain, kayaknya aku lagi kesel deh, kayaknya aku lagi marah deh, kayaknya aku lagi ini deh. Nah, yang nggak banyak orang tahu, psikolog tuh seolah-olah bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Iya, makanya. Ya kan? Atau tabu banget kalau seorang psikolog tuh stres, atau seorang psikolog tuh juga punya emosi yang mungkin muatannya nggak selalu positif gitu. Dan ternyata semakin kita berusaha menutupi itu, aku pernah ada di titik itu, dan itu pendewasaan ya Mas Bilal ya. 10 tahun yang lalu aku berusaha untuk no, aku oke kok, baik-baik aja. Sampai akhirnya tuh capek loh. Terus pendewasaannya justru ketika pegang klien, it's okay that you are not okay gitu. Tapi waktu di umur 25-an, 26 tuh aku berusaha untuk aku kan psikolog baru lulus gitu. Jadi kayak ada pengen menjadi orang lain. Justru itu yang membuat kita jadi akhirnya semakin alarm tadi itu nggak mati, yang ada kita justru cemas terus, dan itu yang melelahkan sebenarnya dalam kehidupan kami sebagai profesional. Apa yang paling sering orang keluhkan gitu ketika bertemu dengan Kak Analisa? Kalau misalnya dari 100 pertanyaan umum, top 2 deh. Iya. Top 2 pertanyaan yang kok sering orang muncul Indonesia rata-rata gini ya, keluhannya Oke. ini ya. Apakah dunia kerja, apakah keluarga, suami, pasangan, biasanya apa kira-kira? Top tuh yang pertama adalah burnout level. Jadi kita tuh familiar banget dengan, Kak aku lagi burnout banget deh. Itu macam-macam nih sumbernya, tergantung umurnya. Tapi mostly kalau yang datang ke aku nih rata-rata umur 20-30-an gitu ya. Burnoutnya adalah ekspektasi dari lingkungannya. Orang tua, keluarga. Jadi orang Indonesia tuh penuh dengan ekspektasi Mas Bilal. Ya. Sehingga burnoutnya dia itu bukan karena pekerjaan, bukan karena kuliah, tapi karena ekspektasi yang dikasih sama lingkungannya. Nah ini yang membuat aku tuh belajar ketika kemarin, budaya di luar misalnya di Eropa gitu ya, di Inggris, orang sana tuh ekspektasi itu nggak diberikan sejak anak kecil. Jadi ibaratnya dari mulai pendidikan deh, karena mana aku merasakan anakku sekolah di sistem pendidikan yang tidak ada ranking, yang tidak ada ujian nasional, anak tuh tidak diekspek apapun. Sedangkan kita, normanya itu adalah norma ekspektasi yang sudah dibentuk dari kurikulum SD kelas 1. Wow, good point. Akhirnya banyak kasus-kasus yang aku tangani adalah orang-orang Indonesia ini lelah dengan ekspektasi yang dibuat oleh lingkungannya, yang membuat dia burnout. Burnout ini kan artinya stres akumulatif yang gak bisa ditanggulangi lagi. Kalau stres gak bisa terhindarkan, capek, istirahat, selesai. Tapi kalau burnout ini stres terus gitu, ya gimana? Sumbernya adalah ekspektasi orang tua. Emang orang tuanya mau di cut off jadi orang tua kita? Kan gak mungkin. Itu yang pertama. Top 2-nya adalah finansial dong. Jadi banyak banget sumber-sumber masalah finansial yang akhirnya berujung pada stres kehidupan. Kelilit pinjol itu banyak banget. Akhirnya membuat masalah rumah tangga, pekerjaannya hilang. Ya karena faktor ekonomi gitu. Aku melihat 2 ini kayaknya Mas Bilal yang lagi banyak aku tangani, baik di setting individual maupun organisasi. Wow, itu bagus loh. Aku suka sekali ketika tadi kakak bilang tentang ternyata yang jadi beban rata-rata masyarakat kita yaitu ekspektasi yang ditanamkan oleh lingkungannya dan dia tanamkan ke dirinya sendiri gitu. Betul. Sesimpel tadi aku buka obrolan kita dengan aku kuliah jurusan ini gitu, aku harus kerja di sini dengan gaji segini, dan kalau aku nggak bisa dapetin itu maka dia ngedefine dirinya tuh gagal kan. Ya betul. Loopingnya ke stres. Loopingnya ke stres. Padahal sebenarnya itu adalah pencarian identitas kita yang gagal di usia sekolah dasar. Which is itu kayak, ya Allah anak kelas 1 SD konon katanya gak ada ujian tes masuk SD baca tulis, tapi sekolah masih banyak yang menerapkan itu nih ibu-ibu ya. Yeah. Jadi kayak aku wondering gitu. Makanya ya semoga sistem pendidikan kita semakin baik, semoga orang tua juga semakin sadar untuk tidak memenuhi ekspektasi orang tua lainnya gitu ya, supaya anak kita bisa tumbuh bahagia, dan itu yang membuat dia bisa menemukan potensi terbaiknya sebenarnya. Even sesimpel di keluarga deh, misalnya, kamu anak pertama, kamu harus menjadi contoh yang baik, bla bla bla. Dan kalau misalnya anak pertama itu di usia segini belum punya apa-apa, standarnya belum punya apa-apa, tergantung apakah materi dan lain-lain, atau tidak bisa jadi apa-apa, tidak bisa jadi contoh, maka dia akan ngerasa dirinya gagal juga kan. Itu pada umum terjadi di masyarakat kita. Betul. Even aku pernah di fase aku anak pertama, aku harus nge-provide A, B, C, D, E, F, G, sampai ketika aku merasa gak nge-provide apapun, dan aku even ke diriku aja, aku jarang mentraktir diriku sendiri, aku ngerasa kayak tertinggal kehilangan gitu. identitas gak sih jadinya? Makanya kita merasa bersalah, dan yang kita butuhkan yaitu kembali ke diri kita sendiri. Betul. Selama belajar di luar, tadi sempat di Inggris juga, apakah ada budaya dari
sana yang dari sisi pendidikan atau finansial yang sebenarnya oke nih kalau diterapkan di sini, yang mungkin bisa meminimalisir hal-hal yang kita nggak ingin terjadi gitu, Banyak di stres banget. dan lain-lain. Apa yang Banyak banget. kakak analisa tuh bisa share ke kita? Banyak banget Mas Bilal, karena aku merasa ketika di Inggris kemarin aku memilih kota yang tidak se-crowded kota London. Jadi aku memang sengaja memilih kota Sheffield, di mana kota itu kalau ibaratnya di Indonesia ini Jogja. Ya, Kalau Sheffield. London itu Jakarta. Selain mahal, crowded banget. Dan aku merasa mendapatkan satu katanya balancing ya. Walaupun balancing itu is not only about 50-50, tapi kayak harmonis lah. Aku merasa hidup aku tuh benar-benar aku bisa punya satu manajemen waktu dan energi yang aku bisa terapkan dengan baik. Dan di mana ketika di Indonesia tuh tidak akan mungkin. Contoh misalnya pada saat di sana aku bisa punya time management yang bagus nih, aku bisa memprediksi aku akan ke sana nggak ada macet, terus aku bisa ke situ karena aku akan, nah itu hal-hal itu yang membuat akhirnya aku bisa lebih mindful di peran-peran yang aku jalani saat itu. Nah kalau di sini gitu ya, ritme hidupnya tuh pace-nya cepet banget, sehingga aku yang selalu, ini nggak tahu kenapa energi aku tuh it takes, ini ada dua hal yang positif negatif ya, aku tuh dari dulu selalu all out is my middle name. Gak tahu itu positif apa negatif, tapi kayak menjadi sesuatu yang membuatku tuh pengennya aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Dan aku sadar banget Mas Bilal, itu adalah bagian yang kalau orang bilang blind spot, 10 tahun yang lalu itu blind spotku. Sehingga aku tidak menjadi diriku, somehow capek, makanya pendewasaan dalam 10 tahun menjadi ibu kurang lebih ini adalah bagian yang aku harus jadi otentik dulu untuk bisa melahirkan dan membesarkan anakku yang otentik juga. Dan akhirnya pada saat di sana aku melihat ternyata oke loh kalau kamu menjalani satu dan aku melihat orang-orang di sana itu peaceful banget. Contoh misalnya pada saat dia lagi di supermarket gitu ya, ketemu sama orang luar yang asli sana. Kebetulan Sheffield tuh Yorkshire, jadi kayak budayanya sangat-sangat hangat. Thank you love gitu. Kita nggak boleh baper sih, tapi kayak se-welcome itu mereka. Nah sedangkan kalau di sini boro-boro ya kita dibukain pintu atau kita ngebukain pintu orang bodo amat karena hidupnya udah kayak PC cepet banget. Aduh buru-buru mau ke sini, buru mau ke situ. Itu sih kayaknya yang membuatku akhirnya merasa mungkin aku harus belajar untuk lebih mindful supaya aku bisa lebih appreciate dengan orang-orang yang aku temui. As simple as kita lagi di supermarket, kita bisa tetap baik sama orang yang kita nggak kenal, yang kita nggak punya kepentingan bisnis, yang kita tetap bisa menjadi baik tanpa ada embel-embel lain. Itu yang kayaknya aku berkesan kemarin. Tadi aku kepikiran satu hal, ternyata konteksnya burnout yang umumnya dirasakan oleh pekerja-pekerja di Indonesia itu nggak cuma di konteks di dalam dunia kerjanya doang. Iya betul. Bisa jadi kayak burnout nih levelnya di 1-100 mungkin di 60 karena dia harus himpit-himpitan di transportasi umum 3 jam macet. Ya benar. Nah itu level burnoutnya. Yes betul. Dan itu dilakukan hampir setiap hari kayak 5 kali dalam seminggu. Iya benar. Oh, make sense. Itu tuh kayak apa ya, kayak sesuatu yang kalau kita bicara soal balancing banyak diperdebatkan karena secara komposisi waktu aja untuk di Indonesia kita berapa persen hidup kita habis untuk bekerja dan perjalanan menuju kantor. Nggak mungkin 50%, pasti lebih, sisanya buat istirahat. Terus bubble kita sebagai personal role tentang kesehatan, proses pertumbuhan diri, family role, social role kita itu udah gak ada space-nya lagi gitu. Jadi kalau kita bicara soal kelelahan orang Indonesia bekerja, ya justru 90% adalah diakibatkan dari proses dinamika di luar job desk dan outcome dia bekerja gitu. Itu yang lagi aku banyak bahas nih Mas Bilal. Makanya psikologi klinisnya ini banyak aku pakai pendekatannya di banyak kantor-kantor, organisasi seperti itu. Izinkan aku masuk ke dunianya psikologi klinis tentang dunia kantor deh. Atau tarik satu penelitian yang Kak Analisa lakukan dan kakak lempar ke meja ini untuk kita pelajari. Apa yang paling sederhana? Yang paling sederhana disertasi aku terakhir kemarin tentang leadership dan juga well-being. Aku tuh penasaran banget Mas Bilal, karena aku sering banyak bahas leadership, aku ketemu para leaders, terus banyak banget ya namanya leaders kan pasti punya hal-hal yang gak dilihat oleh dirinya tapi dilihat oleh staffnya. Mbak bos aku tuh toxic banget gitu misalnya. Kan sering ya gitu. Terus kemudian aku berpikir emang harus jadi bos yang kayak apa sih biar tim kita tuh happy. Emang kalau timnya happy terus bisnisnya bakalan growth. Aku bertanya-tanya gitu.
Kenapa untuk satu orang leader ini tuh baik, kenapa untuk orang ini leader itu dikatakan tidak baik, killer, toxic gitu. Nah akhirnya di dalam penelitianku itu aku membuat satu pertanyaan baru bahwa jangan-jangan ada yang memediasi nih atau ada yang mempengaruhi antara kualitas leader atau style of leadershipnya dengan kesejahteraan psikologis atau well-being orang bekerja. Nah ternyata ada satu hal yang jarang terlihat, yaitu modal psikologis atau psychological capitalnya. Apa sih itu? Gimana orang itu punya harapan ketika bekerja, Mas Bilal? Karena banyak banget ketika bekerja kita tuh kehilangan arah hidup, sehingga kita nggak tahu lagi harapan kita ke depan apa sih selain gajian. Ya. Terus kemudian karena interaksi yang tidak terlalu baik, akhirnya banyak pekerja yang kehilangan efikasi diri. Apa itu? Kepercayaan diri. Contoh, ketika leader memberikan statement yang membuat orang PD-nya hilang, ketika leader memberikan pekerjaan dan kemudian orang ini jadi nggak punya keyakinan. Bahasa psikologinya tuh efikasi diri, keyakinan sama kemampuan dia. Terus kemudian yang ketiga modal psikologisnya adalah resiliensi atau daya juang. Karena akhirnya kehilangan harapan membuat dia tidak mau berjuang lebih. Ya udahlah, gue gaji segini mau all out juga gaji sama, ngapain sih harus seheboh itu bekerja gitu. Dan yang terakhir optimisme, sampai akhirnya mereka berpikir tinggal nunggu masa pensiun. Padahal akhirnya ketika orang bekerja kan gak cuma itu doang kan. Nah bener nih hasilnya menunjukkan bahwa mediasi itu atau si psychological capital inilah yang menjadi faktor yang membuat si leader ini bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis atau happiness si karyawan itu gampangnya. Itu penelitian yang kemarin menurut aku tuh cukup relate dengan situasi yang aku temui. Bahwa belum tentu leader yang baik yang bisa mengakomodir kesejahteraan psikologis pegawainya, karena kita punya satu budaya kolektivisme, sungkan, rikuh, gak enakan. Jadi ketika yang di bawah ngerasa overwhelmed, dia gak berani speak up ke atas. Dan itu relate banget sama banyak hal yang aku temui di program-program pengembangan manusia yang aku handle sekarang, Mas Bilal. Banyak leader yang gak enakan ketika memberikan nilai jelek ketika timnya gak perform. Jadi kolektivisme ini somehow itu bagus, kita gotong royong, kekeluargaan. Tapi jadi ada sesuatu bias yang membuat leadership itu tidak benar-benar bisa berperan sebagai leader. Itu yang penelitian yang belakangan lagi aku cukup banyak geluti dan kerjakan. Psikologinya ada, tapi lebih banyak ke organisasi dan bisnis. Iya. Wah itu poin menarik karena aku sering ketemu dengan teman-temanku yang leader, terus mereka bilang, aku cuma ngechat satu WhatsApp doang ke timku gitu. Terus mereka udah stres seharian. Karena cuma the way aku mungkin di kantor, kata mereka kayak killer banget gitu. Padahal aku cuma menyampaikan satu visi yang baik untuk kita bersama. Tapi kadang mereka persifnya kayak, wah ini lagi serem nih, lagi mood buruk banget gitu. Sehingga terjadilah persepsi, wah ini atasan lagi marah hari ini gitu. Bos aku hari ini lagi gak baik-baik aja. Padahal cuma satu kalimat doang. Sehingga ada gap gitu. Ada gap dan mungkin bentuk storytelling atau visinya tuh gak nyampe ke mereka, ke timnya gitu. Bener banget. Satu sisi gak enakan juga ya. Yang atas mungkin gak enakan langsung ke bawah, yang bawah juga gak enakan untuk speak out gitu. Jadi ada gap yang kalau dalam jangka panjang bisa berbahaya. Betul, dan itu tuh yang lagi banyak aku bahas, yaitu terkait dengan harapan itu pengaruhnya banyak yang faktor yang melatar belakangi. Misalnya tadi timnya Mas Bilal nih, atau tim orang lain ketika leader itu memberikan statement A, kenapa hanya dia? Coba ditanya yang lainnya, sama nggak? Jadi setiap orang itu punya unseen baggage atau bagasi yang nggak kelihatan, tas ransel yang udah berat yang dia bawa dari personal issue dia. Mungkin dia nggak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya straight to the point. Pada saat atasannya straight to the point, seolah itu digeneralisir menjadi sesuatu yang bos aku galak banget sih gitu. Itu faktornya apa? Pola asuh dia, pengalaman dia sebelumnya, dan lain sebagainya. Atau dia mungkin punya isu-isu lain yang butuh selalu diterima, gak bisa dengan penolakan gitu. Jadi akhirnya sebenarnya stimulus itu selalu netral dalam interaksi apapun, terutama di dunia kerja. Karena bagaimana respon kita dipengaruhi oleh bagasi yang gak kelihatan tadi. Nah aku tuh sebagai psikolog banyak membantu individu dan organisasi membongkar bagasi itu yang tidak disadari oleh orang itu dan tidak disadari oleh organisasi. Terus kita bikinin programnya. Itu yang sekarang lagi banyak karena produktivitas bisnis ya sumber terbesarnya atau capital terbesarnya adalah orang, manusia gitu. Dan itu psikologi banget kan Mas Bilal.
Wah, ini semakin luas sih spektrumnya karena sebenarnya aku mau menanyakan juga tentang POV masa lalu dan trauma kan. Tapi dari masuk ke personal bagging saya udah muncul pertanyaan baru, yaitu let's say di tim ada 5 orang. Pasti kan punya personal bagging masing-masing. Iya. Ada yang luka dengan uang, ada luka dengan orang tuanya, dengan pasangannya. Nah, itu. Jadi ada luka dan kadang the way kita mau menjelaskan sesuatu tuh kadang nggak sadar terkena tuh luka. Iya Salah benar satunya benar. gitu. Benar. Kayak nggak sengaja jarumku tuh kesentil balon mereka gitu dan meledak ya. Yes. Nah, kalau aku bilang dengan pernyataan itu tuh gimana ke analisa melihat situasi itu gitu? Itu harus dari dua pihak ya. Yang pertama dari individu itu sendiri, ketika dia kerja dia harus bisa melihat siapa dong atasannya. Ini saya kerja di kantor apa, culture-nya gimana. Jadi jangan sampai personal baggage kita yang kita bawa tuh nggak kita sadari, nggak kita kelola dengan baik. Karena kalau misalnya nggak kita kelola dengan baik, kita mengatasnamakan isu itu jadi sebuah alasan kita, excuse untuk tidak profesional, Mas Bilal. Misalnya nih ya, seorang dia trauma banget dengan bentakan. Seolah bentakan itu tuh menjadi sebuah yang membuat dia tidak produktif lagi. Terus ketika bosnya ngebentak dia excuse, gimana saya mau produktif kalau bos saya bentak-bentak terus, misalnya gitu ya. Tapi kan kita membawa profesionalitas nih. Bagasi kamu dikeluarin dulu dong, kamu harus profesional dong. Kamu harus bisa mengelolanya. Caranya gimana? Mungkin dia olahraga, mungkin dia curhat ke psikolog, mungkin dia punya hobi lain. Itu yang perlu dikelola oleh si individu itu gitu, Mas Bilal. Nah, sebagai atasan juga perlu memahami bahwa setiap orang punya bagasi yang masing-masing. Jadi kalau kita sebagai leader punya kemampuan untuk mapping itu, pendekatan yang lebih connection, yang lebih dapet, itu lebih optimal. Tapi kan kadang leader juga capek ya, dia punya banyak tugas. Nah, itu saling lah, ketemu di tengah lah. Itu namanya kolaborasi gitu. Kalau enggak ya ego. Kembali lagi tergantung yang mana nih yang punya legitimasi lebih. Tentunya atasan dong. Makanya yang paling susah itu followership daripada leadership. Menjadi follower yang baik untuk leadernya. Menjadi follower yang baik itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita gak punya bargaining, kita punya ego, kita punya kepentingan. Mungkin kalau dia nothing tulus, makanya banyak yang udahlah resign aja deh gitu. Padahal bisa jadi resign ketemu sama atasan yang mungkin akan menyerang bagasi kita juga kalau kita gak pintar mengelolanya. Jadi the thing is about diri kita, bukan orang lain. Makanya kompleks ya, ngomongin dunia kerja itu banyak irisannya dengan clinical issue kita sebenarnya. Itu yang menarik. Oh, itu menarik karena ketika aku masih kuliah dulu, aku juga side hustle ya, kayak kerja di salah satu restoran gitu, part time job. Terus aku mikir, ini atasanku kok aneh banget ya, kok keras banget gitu, sehingga aku mikir apa opsinya cari side hustle lain gitu. Aku resign cari side hustle lain. Tipenya beda, tapi yang menyerang aku yaitu mereka susah untuk komunikasi dan ternyata benar. Ternyata aku punya personal baggage khusus sendiri, aku butuh komunikasi yang jelas untuk bisa jalan bareng gitu. Kadang mereka diem-dieman gitu, jadi nggak bisa banyak belajar dari mereka sih. Dan akhirnya Mas Bilal memutuskan untuk Iya, pada itu resign cari sahasa lainnya. Ternyata emang karena kita punya personal baggage masing-masing, aku belum tahu itu. Iya. Aku kirain, ini lingkungan toksis, siapa tahu kitanya yang toksik gitu kan. Tapi proses pendewasaan nggak sih? Iya. Karena ya umur kita bertambah, semakin banyak kita ketemu dinamika manusia. Pada saat itu mungkin kita ngerasa kayaknya udahlah aku resign aja gitu. Tapi akhirnya opsinya cuma resign gitu. Dan kalau kita punya opsi lain silahkan. Nah, banyak orang yang nggak punya opsi, Mas Bilal. Jadi akhirnya dia terjebak pada situasi itu, ya jawabannya apa? Ya berdamai sama situasinya. Wow, itu bagus ya. Aku sempat nulis quotes waktu itu. Aku bilang gimana kayak, tuh? aku sampai hari ini nggak mau ngejudge orang lain karena aku nggak tahu opsi dia. Iya, betul. Kadang kita ngerasa kayak kok mau sih kayak digituin banget sama kantornya, sama atasannya. Kita nggak pernah tahu sampai kita ada di kaki orang itu. Mungkin dia bukan cuma sandwich generation, mungkin dia Big Mac. Iya, benar. Banyak banget tanggungannya gitu. Atau mungkin dia udah kayak mencoba tapi kemudian dia berusaha untuk, ya kita nggak pernah tahu ada di situ. Bahkan sampai dia resign pun aku yakin ya mungkin dia punya opsi lain. Mungkin dia punya value-value dan integritas yang nggak mau beririsan sama apa yang dihadapi di kantor gitu. Jadi masing-masing kita harus pahami lagi. Yang penting aware tadi, Mas Bilal. Kita nggak bisa manage kalau kita nggak notice itu. Makanya psikologi itu sebenarnya kesadaran diri aja supaya buttonnya nggak nyala mulu, supaya alarmnya nggak nyala mulu dan buttonnya kita sadar untuk kita matiin.
Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chat-chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Aku masih mau menggali sisi ngomongin tentang personal baggage ya. Karena banyak dari kita yang tanpa sadar per hari ini tuh masih hidup dengan alarm yang sangat bising gitu. Yeah. Setiap hari kita lupa menekan tombol untuk off dulu sebentar, tapi gak bisa tuh. Setiap hari dengan pace yang cepat, tinggal di ibu kota misalnya, kayak cepat. Nah, ada satu tulisan yang aku suka dari Kak Analisa, yaitu tentang tanpa kita sadari bahwa kita itu membawa trauma kita kan di fase dewasa. Kakak menulis trauma masa kecil itu bukan salah kita, tapi memulihkannya adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Nah, gimana caranya teman-teman yang menonton ini itu bisa tumbuh dengan emotional baggage atau self-sabotage yang bikin mereka lebih dewasa, agar gak terus pakai topi victim gitu. Iya. Menarik ya Mas Bilal, karena aku tuh merasa pekerjaanku sebagai psikolog yang aku suka adalah aku membantu orang untuk berproses dalam hal yang gak bisa dirubah, yaitu masa lalunya. Karena datang ke psikolog dengan traumanya. Dan yang menarik adalah aku sendiri yang terbiasa rungsing dengan aku pengen ini, aku pengen itu. Saat masuk ruangan konseling, aku tuh betul-betul melepaskan semua pikiranku itu dan aku fokus ke klienku. Jadi itu yang membuatku sangat enjoy banget membantu orang-orang yang tadi ada self-sabotage dia tentang masa lalunya dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka yang menjadikan dirinya sebagai korban adalah mereka yang gagal menginterpretasi kejadian itu. Jadi apa sih maksudnya? Misalnya nih ya, pada saat dia trauma, pada saat dia merasa dia adalah korban, dia punya kesulitan untuk dapat perspektif yang positif gitu, seolah-olah ini adalah salahnya orang tua, seolah-olah ini adalah salahnya orang lain gitu, karena dia nggak sadar sebenarnya apa yang menjadi yang dia hadapi di situ. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah kita harus mengajak orang ini untuk sadar dulu, kamu tuh nggak bisa ngerubah yang sudah berjalan loh. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu jadi aktornya. Ini bukan tanggung jawab mereka untuk memulihkan kamu, bahkan bukan tanggung jawab konselormu, bukan tanggung jawab psikologmu gitu. Ini adalah tanggung jawabmu karena kamu orang dewasa. Jadi yang membedakan kita sama anak kecil adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas semua hidup kita ke depannya. Misalnya anak kecil itu jatuh, dia nyalahin meja. Terus kemudian apakah dia gak mau lewat meja itu lagi? Padahal dia harus melewati meja itu. Mungkin anak kecil bisa, tapi manusia dewasa gak akan bisa. Dan trauma itu tuh kayak gini nih Mas Bilal, kalau kita bahas trauma ya, kita lagi jalan nabrak meja, lutut kita berdarah. Pada saat lutut kita berdarah, masa kecil kita membuat kita untuk tidak mau mengobati itu. Karena apa? Tadi, anak cowok kamu harus kuat, ayo main bola lagi. Luka yang udah berdarah-darah tadi ditutup nih, tanpa disadari. Terus akhirnya dia lari lagi menjalani kehidupan sampai dewasa, dia jatuh lagi di tempat yang sama. Luka yang ditutup tadi masih berdarah-darah, ini orang trauma ya. Kemudian ketika kita buka nih, dia sadar, ini loh luka kamu. Ini loh, kamu tuh dulu sedih banget karena kamu nangis, kamu dapat abuse dari orang tua kamu, dibuka pelan-pelan tuh. Itu kayak contohnya kita jatuh, fisik kita berdarah, dibuka, ditutup puluhan tahun, jatuh lagi, itu kan sakit banget kan. Nah, saat trauma itu disadari, itu memang gak enak Mas Bilal. Tapi kalau kamu gak menyadarinya, kamu gak akan bisa jadi aktor yang akan mengubah luka itu. Siapa yang mau ngasih obat merah kalau kamu gak sadar luka kamu tuh udah busuk?
Siapa yang mau ngebuka kain kasa kamu kalau kamu tutup itu terus gitu. Jadi bukan tugas orang lain yang ngasih obat merah dan kain kasa yang dibuka, tapi tugas kita. Gimana caranya? Nggak harus dengan kata maaf atau memaafkan gitu. Caranya adalah kamu lihat apa yang kamu rasain dulu. Kamu tuh marahnya kenapa? Mana bagian yang bisa kamu kendalikan, mana yang enggak. Kalau pernah dengar stoicism gitu ya, aku tuh percaya banget gitu. Itu sebenarnya konsep psikologi yang udah banyak banget kita dengerin. Oke, lukanya udah gak bisa hilang. Mungkin luka itu akan meninggalkan bekas, tapi at least kita tahu ketika kita mau jalan di meja itu kita lebih berhati-hati. At least kita jadi tahu bahwa luka yang tadi itu sudah pernah terbentur di meja itu tetap meninggalkan bekas. Orang tua kita mungkin abuse, dia gak bisa ngerubah cara bicaranya. Misalnya kita trauma dengan cara bicara orang tua. Tapi paling enggak ketika kita menemui orang tua kita akan siap menyiapkan diri kita. Bukan berarti kemudian orang tua kita akan maafin mama ya, maafin papa ya. Tapi dengan menjadi orang yang baik terhadap orang tuanya dan berusaha untuk tidak menjadi sosok orang tua seperti orang tuanya terdahulu. Reparenting itu adalah bagian dari cara kita memulihkan dan menjadi aktor bukan korban. Itu contohnya. Wah, reparenting. Kayak semua orang yang punya trauma itu pasti ketika let's say dia punya trauma dengan orang tuanya gitu ya. Dan ketika dia menikah, pasti dia ada pikiran untuk aku nggak mau ngulangi hal yang sama ya. Yeah. Apalagi di zaman sekarang ketika podcast dimanapun, buku-buku self improvement tentang parenting juga tersebar luas gitu ya. Itu bikin kita aware dan kita menekan tombol off tadi bahwa waktunya kita restart ke cara kita parenting. Makanya tadi disebut dengan reparenting gitu ya. Bagaimana kalau konteksnya orang itu yang trauma dengan finansial? Menarik. Apa yang Kak Annelisa bisa share? Karena aku tahu Kak Annelisa pernah juga collab dengan Kak Prita kan di pas era COVID itu kan dimana momen orang mau belajar lebih dalam tentang finansial. Bagaimana menghadapi trauma-trauma finansial itu? Even sesimpel kita lihat orang-orang sekitar kita yang kayak pelit sama dirinya sendiri, mencemaskan tentang masa depan dari POV bahwa aduh bisa nggak ya sekolahin anak, bisa nggak ya gini. Gimana? Apalagi didukung dengan lingkungan atau situasi masyarakat kita yang wah rupiah lagi melemah segala macam, itu gimana? Iya, kalau trauma finansial tentunya kalau dari sudut pandang finansial sendiri, kalau aku pernah dengar Mbak Prita bilang itu tuh karena gagal dalam perencanaan dan dalam proses mengelola keuangannya. Tapi kalau dari psikologi, aku tuh percaya banget yang salah dalam pola pikir kita ketika kita trauma tentang finansial itu adalah ada kegagalan berpikir kita tentang identitas diri kita yang sebelumnya. Gampangnya gini, kenapa dia menjadi pelit sama dirinya? Karena ada kekecewaan di masa sebelumnya yang dia gagal untuk bisa memproses kekecewaan itu yang berkaitan sama identitas diri. Mungkin kita gak pernah tahu nih, ditarik lagi ke belakang, bisa jadi ketika dia itu punya identitas diri yang mungkin di umur tertentu nih ya, misalnya di umur 21 tahun itu kan masuk ke dewasa awal. Ditarik lagi ke belakang, kenapa dia pelit banget? Oh, waktu masa remaja dia pernah ada momen di mana mungkin dia melihat ketika orang tuanya dulu either boros banget sampai akhirnya dia jadi harus jadi tulang punggung keluarga karena orang tuanya bangkrut di masa tuanya, sehingga dia berusaha untuk irit banget. Atau sebaliknya, karena orang tuanya dulu mengajarkan sangat irit banget, terus kemudian pada saat dia di usia tertentu dia justru kayak aku gak mau nih kayak orang tua aku. Nah itu contoh trauma yang mungkin dia tidak sadari sehingga akhirnya membuat pola pengelolaan keuangan itu menjadi tidak mindful, nggak conscious nih, setiap dia ngeluarin duit itu adalah sesuatu yang menunjukkan identitas diri dia. Atau misalnya aku pernah lihat juga nih, ini kenapa ya hitungan kalkulator dia tuh rusak ketika dia bantu orang lain. Dia sadar betul itu tuh di luar pos dia buat bantu orang lain, tapi dia terlalu push diri dia untuk bantu orang lain. Ternyata membantu orang lain itu adalah bagian dari cara dia memuaskan dia, fulfill dia ketika dia dibilang orang baik oleh sekitar. Karena ditarik lagi Mas Bilal, dia pernah trauma karena dia pernah dibully, gak punya teman. Jadi dia pengen berusaha nunjukin terus identitas diri dia dengan uang itu. Jadi uang dijadikan alat senjata yang membuat dia punya ego siapa diri dia. Dalam keluarga, kenapa sih suaminya gak melibatkan istri ketika mengelola keuangan?
karena mungkin dia dibesarkan oleh trauma-trauma yang gak dia sadari. Nah itu tuh polanya seperti itu Mas Bilal. Jadi trauma ini menarik ya, gak cuma bicara soal dunia kerja, tapi juga finansial, tapi juga kehidupan personal. Yang intinya kita harus menyadari dulu, itu kunci awalnya. Dan teman-teman di sini mungkin masih di konteks bahwa aduh ini masih teori banget nih cara menyadarinya gitu. Ada gak cara simple ala seorang psikolog gitu ya untuk pelan-pelan menyadari nih apa lukanya, dan setelah mereka menyadari setidaknya mereka tuh bisa melepas topi egonya dulu, topi gengsinya dulu, atau mau kembali ke dirinya yang mungkin sangat vulnerable itu gitu. Cara paling gampang adalah mengartikulasikannya, ngobrol, cerita, ngobrol sama diri kita sendiri. Sesimpel kayak naming ya bahasanya, kayak dikasih nama nih, aku lagi kesel banget nih, aku lagi marah banget nih. Terus habis itu ditanya kenapa, kita kayak ngobrol aja sama diri sendiri. Jadi itu salah satu cara kita menyadari yang paling gampang, ngobrol. Kalau kamu gak bisa ngobrol sama diri sendiri, kamu ngobrol sama orang lain. Karena ibaratnya hidup tuh kita lagi berjalan, kita lagi nyetir mobil Mas Bilal. Kamu lihat jalan ke depan, kamu dengerin omongan orang. Mungkin ada yang bilang, kamu pelit banget sih. Itu kata orang. Tapi kita punya kaca spion dong, itu diri kita. Enggak kok, gue gak pelit. Ini secara sadar, aku tuh ada hitungannya karena aku sedang merencanakan masa depanku. Wow. Itu kan kayak perlu kita seimbangkan gitu kan. Suara mana yang perlu kita dengar, itu bagian dari cara kita bertumbuh dan dewasa gitu. Jadi cara paling gampang kalau ditanya, non teoritisnya adalah ngobrol. Ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama orang lain. Dan pekerjaan kita sebagai psikolog, kita kan menyadarkan orang nih dalam sesi konseling, kita cuma ngobrol. Kayak kita ngobrol podcast ini tapi lebih terapeutik gitu mungkin. Cara yang simple sekali tapi menurut aku tuh ngena ya, karena aku jarang pakai kaca spion ketika misalnya aku mendengar dari POV orang, wah dia orangnya sombong, dia gak banyak ngobrol, dia orangnya suka menutup diri dan segala macam gitu. Padahal kalau aku pakai kaca spionku ya, inilah aku dan aku tahu prioritasku kemana gitu. Aku gak mau nghabiskan waktu untuk banyak nongkrong, banyak ketemu dengan ABCDFG, karena ada hal lain yang aku kerjakan dan butuh concernku dan prioritasku sendiri gitu. Aku lupa pakai kaca spion itu gitu. Sama kok, kadang-kadang kita juga disibukkan, tapi makanya menyelaraskan itu supaya kita nggak nabrak Mas Bilal. Kalau orang nyetir lihat spion terus kan nabrak. Orang lihat jalan depan terus ngeliat spion nabrak juga gitu. Jadi kita perlu aware, dan teori kehidupan tidak ada yang pasti, tapi kita paling tahu diri kita kapan harus lihat spion, kapan harus lihat jalan depan. Di usia 20-an kayak sekarang ya, bahkan masuki 30-an juga, kita malas memakai kaca spion itu karena kita ingin disukai dan mencari validasi di orang sekitar kita gitu. Betul banget. Dan kakak juga pernah menulis hal ini tentang di era sosial media sangat mudah untuk kita tuh mengejar validasi dari orang sekitar kita atau orang asing di sosial media. Kalau aku masuk ke kepalanya Kak analisa, gimana caranya kita berani lebih tegas dan membatasi akses ke hal gak penting ini, ke distraksi-distraksi yang bikin kita tuh semakin jauh sama diri kita sendiri, semakin attach kita sama yang namanya validasi. Punya nilai-nilai yang kita pegang Mas gitu. Jadi nilai-nilai itu tuh aku yakin banget dibentuk oleh pengalaman hidup yang panjang. Misalnya nih ya, nilai hidup aku adalah joy, happiness. Jadi selama nilai itu tidak sesuai dengan apa yang kata kaca spion atau kaca depan itu bilang, ya kita ikutin aja di situ. Terus kemudian diingat lagi gitu bahwa apa sih alasan kita untuk ngejalanin ini semua? Prioritas mana sih yang lagi kita kejar? Nah masalahnya di umur 20-an itu teman-teman, aku ingat banget di umur 20-an dulu mungkin distraksinya tidak sebanyak sekarang ya. Misalnya sekarang ada aplikasi yang memperlihatkan seseorang itu lagi diangkat menjadi manajer. Nah kalau dulu kan gak ada gitu. Aku tahu temen aku jadi manajer kalau dia cerita sama aku. Kalau enggak aku gak tahu gitu. Sehingga akhirnya kita sibuk mencari validasi seolah pencapaian orang lain itu mengalahkan pencapaian kita. Jadi berarti nyetir mobil kita tuh gak lihat jalan ke depan atau lihat spion, kita tuh ngeliat mobil lain gitu loh. Iya kan? Dan itu capek, itu lelah. Dan itu adalah salah satu fase kehidupan manusia di 20-30. Dan kesalahan terbesar yang aku juga lakukan di usia itu adalah aku terlalu sibuk mendengar validasi orang lain. Aku berusaha untuk diterima terus Mas Bilal. Dan aku menggunakan topeng-topeng yang mungkin banyak sekali. Sampai akhirnya aku sadar kayak, makanya aku bilang kalau aku bisa bilang sama teman-teman di 20-an, udah deh, perlu dengan orang lain tapi kasih porsi yang pas.
Karena kalau enggak kamu akan lelah ngabisin energimu ke sana. Padahal energinya bisa dibuat untuk bikin podcast, suara berkelas, dibikin bisnis gitu. Tapi kan di usia 20-an 30-an kita sangat takut, terutama yang belum nikah ya, itu sangat takut dengan kesepian. Iya, setuju. Sehingga kita tuh selalu cemas, dan apabila kita, mungkin kita tidak menyinggung teman kita ya, tapi ketika kita tegas dan prioritas, kita takut sekali menyinggung dia gitu. Ayo dong ngopi, kita nongkrong segala macam. Aduh aku mau ngerjain project ini. Sombong. Nah itu tuh batasan yang harusnya kita kasih, tapi karena dianggap sombong dan takut ditinggalkan dan gak punya teman lagi, maka kita akan berpikir jauh, kalau ditinggalin akan kesepian gitu. Mindset apa yang bikin kita, aku, teman-teman di sini untuk pivot ke lebih tegas sama keputusan yang kita ambil, sama bagaimana kacamata psikologi melihat kesepian itu sendiri di era sekarang? Iya, kesepian akan selalu ada dalam setiap fase manusia, apalagi sekarang di era yang sangat media sosial tuh menjadi salah satu cara kita untuk terlihat terkoneksi sama banyak orang. Kumpul, posting yuk. Seolah kalau kita itu nggak ada di dalam postingan itu kita ketinggalan. Dan itu salah satu yang membuat orang semakin sadar dengan kesepian, Mas Bilal. Which is itu sebenarnya dulu biasa aja, temen kita nongkrong kita nggak diajakin misalnya. Iya benar. Tapi karena nggak ada medsos, ya udah terserah deh. Orang aku memang waktu itu nggak ada di situ gitu. Nah akhirnya kesepian ini menjadi sebuah hal yang dipermasalahkan di usia tertentu, terutama teman-teman yang sekarang di 20-30. Karena peralihan ya, nanti semakin tua tuh kita semakin kesepian loh. Kita akan semakin menemui orang-orang yang, ini aku belajar banget nih, belum ada 40 sih, tapi aku belajar bahwa semakin kita umurnya bertambah, semakin kita menuju ke usia yang jauh lebih matang, kita tuh akan selalu akan ada di titik teman kita jadi lebih dikit gitu. Dan gak apa-apa, tapi kita harus sadar bahwa kesepiannya ini tuh jangan sampai berlebihan yang membuat kita menjadi tadi pola pikir korban. Aku memang selalu kesepian, aku memang gak punya teman, sampai akhirnya kita kehilangan energi. Ya kita kadang harus mengupayakan itu, mencari energi-energi itu supaya itu bisa menjadi penunjang kita untuk mengerjakan peran kita sebagai manusia yang lain gitu. Aku lagi berusaha nih Mas, kayak aduh kenapa sih hidup aku kerja mulu gitu kan. Terus akhirnya aku yang iya ya, di grup temen aku tuh temen yang beneran cuma itu doang, yang udah dari 20 tahun lalu kita temenan, dan ternyata aku lebih nyaman untuk bersama mereka aja. Walaupun di hari-hari lain merasa kesepian, tapi at least aku tahu aku cuma mau ketemu sama orang ini, daripada aku maksain ketemu orang yang aku gak pengen ketemu. Kan capek banget, energi kita udah habis untuk kerjaan, untuk ini, untuk itu. Nah di umur 20 tuh aku masih mikirin banget, dia sombong banget nih, dia untouchable nih, unapproachable gitu. Tapi akhirnya sekarang kayak orang-orang yang dulu mungkin mengira aku seperti itu, mereka kan sadar juga karena kita di umur yang sama. Benar. Oh ternyata Ana gak sombong kok, ternyata aku juga sudah melewati, tapi Ana mungkin lebih cepat melewatinya karena dia punya peran yang lebih cepat dibandingkan aku. Karena aku nikah lebih muda, anakku lebih lahir duluan daripada anak dia gitu loh. Jadi pada saat itu prioritas hidup kita berbeda, fase hidup kita nggak sama gitu. Akhirnya semua orang akan tersadar. Benar-benar itu paling menarik karena sebelum aku udah masuk ke dunia kreatif ya, let's say di 2017-18 gitu, tapi belum into serius jadi bisnis seperti sekarang gitu. Nah pada di fase itu, di momen itu aku ngejudge temanku yang mungkin lebih maju atau punya bisnis yang lebih cepat dibandingkan aku. Wah ini kok orang serius banget ya, kok dia nggak bisa di-approach gitu. Aku ajak ngopi aja susah, padahal dia teman dekatku segala macam. Pas di fase sekarang, oh iya benar juga ya. Ternyata aku di titik dia ya. Iya itu emang fasenya, dan kadang jawaban atau yang menampar kita tuh emang harus pengalaman kita sendiri dulu gitu. Betul. Dan aku selalu percaya bahwa akhirnya tuh kita nggak perlu memaksa orang lain untuk baik sama kita di dalam pertemanan ya. Karena yang baik akan baik dengan sendirinya tanpa kita minta. Dan semakin tua kita akan semakin merasa kualitas pertemanan itu di situ gitu. Justru kesepian itu adalah pada saat teman kita banyak tapi kita nggak nyaman sama mereka. Kalau aku di titik ini akan merasa seperti itu Mas Bilal.
Kesepian itu adalah ketika aku punya banyak followers, subscribers, tapi ketika aku sedih aku bingung mau telepon siapa. Wow. Itu kesepian. Iya. Tapi kalau kamu nggak punya followers, ini buat teman-teman yang sekarang mengejar followers doang ya, nggak munafik memang kita sebagai kreator ya Mas Bilal pasti juga itu berpengaruh terhadap aspek-aspek pekerjaan dan finansial kita. Tapi kalau bicara soal kehidupan, sebenarnya kita tuh sebagai manusia kebutuhan dasarnya adalah kita tuh diterima. Kita punya orang yang bisa mendukung kita. Nah, kesepian definisiku hari ini adalah ketika kita punya banyak teman tapi kita sedih, kita bingung mau cerita sama siapa. Ketika kita butuh bersandar, kita nggak tahu mau ngubungin teman yang mana. Tapi lebih baik kamu nggak punya followers, nggak punya subscribers, tapi kalau kamu sedih, ada selalu orang yang dengan sangat sinis memberikan sarkasme dia untuk menasehatimu, tapi itu yang kamu rindukan. Ya, benar. Akan ada orang yang konyol untuk kamu dengerin banyolannya ketika kamu lagi stres, butuh dengerin yang receh-receh, itu temen yang kamu akan hubungi kalau kamu lagi butuh relax. Nah, aku sekarang di fase itu Mas Bilal. Wow. Iya. Dan itu teman-teman SMP. Jadi kayak 2001 aku ketemu mereka. Bayangin, 26 tahun kita berteman. Aku juga kangen dengan teman-temanku yang ketika merintis atau kita ngedevelop sesuatu itu ada perdebatan gitu. Kayak gak bener Bil, gini yang bener bla bla bla. Nah pada fase itu aku mikir wah ini kita berdebat nih ya. Pas momen itu terlewati ternyata itu yang dikangenin, itu yang dirindukan karena memang itu tujuannya kan untuk growing bareng gitu. Benar. Harus ada perdebatan, harus ada hard conversation ya. Iya. Dan teman debat itu kadang juga teman yang paling jujur tentang diri dia, yang kadang di dalam dunia kerja dan profesional Mas Bilal pasti akan melihat orang-orang, apalagi kalau kita leader ya, hanya orang-orang yang mau bicara hal baik tentang kita, audiens yang mau memberikan pujian sama kita, klien yang selalu mengapresiasi performa kita. Tapi dalam hidup kita butuh loh orang yang jujur, yang mendebat kalau kita salah gitu. Dan itulah makna dari tidak kesepian sesungguhnya. Orang-orang yang genuine melihat kita genuine juga. Itu menarik loh. Iya, aku sempat dengar juga podcast Simon Sinek sama Trevor Noah, dia bilang gimana tuh? Kayak lu punya banyak followers segala macam. Tapi kalau misalnya lu mau bragging, susah kan telepon siapa gitu. Iya. Misalnya kamu punya 100 orang teman yang kamu anggap teman gitu. Tapi kalau misalnya mau bragging, paling yang kita ingat 1 atau 2 orang, yang dimana ketika kita bragging atau kita memamerkan pencapaian ke orang itu orang itu nggak insecure dan kita juga nggak ngerasa dia bakal jealous nggak sih? Betul. Karena itu udah teman yang kuat banget. Makanya tadi di level let's say 100 orang, kalau mau cerita susahnya kita, versi buruknya kita mungkin di 3-4 orang. Tapi ya untuk memamerkan tadi kayak aku menang award ini, aku gini itu lebih kecil biasanya. Betul. Dan akhirnya itu akan terseleksi dengan natural gitu Mas Bilal, ya gak sih? Kayak dia akan bahagia atas kebahagiaan kita sebagai temannya. Itu adalah teman yang menurut aku perlu dipertahankan. Jadi kalau kita ada perdebatan yang membuat dia hampir hilang, perjuangkan orang-orang itu sih. Orang yang mau bahagia ketika kita bahagia, yang secure sama dirinya meskipun dia mungkin tidak sesukses kita, yang sesecure itu gitu. Dan itu terjadi pada pasangan hidup juga. Kalau aku lihat banyak pernikahan yang gagal bukan karena satu baik dan satu buruk, tapi satu merasa secure dan tidak secure. Sehingga akhirnya pada saat ada satu yang bahagia, tujuannya bukan bahagia dia tapi bahagia berdua. Ini jadi ngomongin pernikahan lagi ya. Karena kan ntar aku tanyain di situ sih. Pernikahan itu kan hubungan relasi pertemanan juga kan. Aku merasa suamiku adalah teman seumur hidupku. Yang semakin tua temanku makin dikit, ya akhirnya lo lagi gitu. Makanya aku sempat questioning sih tentang misalnya ada pasangan nih. Ini agak random tapi aku mau nanyain langsung. It's okay, gak apa-apa. Ada pasangan yang dimana ini terkesan udah siap, ini udah siap gitu. Tapi kadang wanita agak dominan, sehingga perselingkuhan sering terjadi kan, kayak si laki ini lari ke tempat lain gitu ya. Benar. Itu apa yang salah? Padahal ini udah secure loh, ini udah secure, nih terlihat secure juga. Apakah ini justru lebih insecure, makanya dia cari ke orang lain yang mungkin dia merasa aman, atau biasanya gimana? Aku melihat perselingkuhan itu diawali atas insecurity yang berselingkuh. Oh ya. Jadi sebenarnya insecurity-nya itu macam-macam nih. Mungkin dia mendapatkan identitas dia atau siapa dia yang lebih baik versinya ketika dia dengan orang yang dia selingkuhi tadi. Dan kebanyakan
belum tentu selingkuhannya ini lebih baik versinya daripada pasangannya. Faktanya ya. Yang dia cintai itu bukan orang itu. Yang dia cintai adalah versi dia yang dia inginkan ketika dia bersama selingkuhannya. Oh, good point. Yeah. Mungkin ketika dia bersama pasangan yang dominan tadi, dia merasa tidak dihormati, dia merasa kalah, dia merasa ketinggalan. Terus akhirnya dia ketemu sama orang yang membuat dia seperti bercermin melihat diri dia yang lebih oke. Yang dia cintai itu bukan pasangan selingkuhannya, tapi diri dia. Diri dia ketika dengan pasangan itu ya. Betul, karena ya kita tuh gak sadar aja gitu. Kenapa akhirnya dia berselingkuh lagi itu kayak satu yang berulang kan. Karena yang nagih itu adalah ketika kita melihat versi terbaik kita yang lebih. Makanya kalau sekali selingkuh biasanya gak cuma sekali aja, kebanyakan gitu. Makanya jangan coba-coba gitu. Ikut panas nih kalau dengernya. Jangan coba-coba ya, jangan karena orang penasarannya coba ya. Coba, yang dia cintai itu diri dia, versi yang dia inginkan. Dan itu gak pernah puas kan? Iya, itu yang saya menarik sih. Karena selama ini aku penasaran dengan kenapa ketika ada isu-isu perselingkuhan ya, terutama di dunia entertainment kali ya. Kenapa yang si wanita ini sama pria ini malah wanita ini yang kayak speknya keren dan segala macam udah ready, justru yang pria ini berselingkuh. Dan banyak yang kedapatan juga selingkuhannya justru ya tidak selevel dengan si istrinya itu kan. Dan tahu nggak apa hubungannya, walaupun ini kita ngomongin pernikahan Mas Bilal, hubungannya adalah sebenarnya yang berselingkuh itu sedang kehilangan arah hidupnya. Oke. Sesuai sama pertanyaan berikutnya. Yes. Aku udah kayak cenayang ya, udah tahu apa yang kamu tulis. Luar biasa. Ya, jadi itu orang yang sedang berselingkuh itu kalau aku temui di ruangan konseling itu atau di cerita-cerita kehidupan personal teman, dia sedang kehilangan arah hidup Mas. Sehingga dia nggak tahu, dia berusaha mencari versi yang dia inginkan. Kalau dia udah tahu arah hidupnya, dia akan secure dengan pasangan yang dia punya. Akhirnya dia berusaha untuk mengkomunikasikan. Namanya pernikahan tuh tidak mulus ya. Aku 14 tahun aku hampir menikah dengan pasanganku, dan banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih suami kamu tuh secure, kamu kan aku weekdays di Jakarta ketemu pejabat, direktur itu. Terus aku tanya suamiku, pernah cemburu gak gitu? Dia se-secure itu karena dia udah tahu arah hidup dia. Tapi kebanyakan ya semoga ya Allah menjaga kita gitu ya, karena Allah baik gitu, semoga dijaga. Amin. Tapi aku banyak yang aku temukan ini pasangannya oke banget loh. Kenapa ya kok sampai berselingkuh? Ya karena orang yang berselingkuh tuh sedang kehilangan arah hidupnya. Sehingga dia mencari versi yang dia inginkan melalui hubungan dengan orang lain. Dan itu biasanya akan sulit untuk berhenti Mas Bilal. Mencari teman yang baik versi dia ya. Iya. Literally tadi konteksnya ini kan berteman nih. Berteman seumur hidup ya. Betul. Tapi dia ngerasa bahwa dalam pertemanan mungkin tidak selalu baik atau berjalan mulus. Bener. Dia cari teman baru. Dia lupa buat teman ini emang teman seumur hidup. Iya bener. Yang mungkin lebih banyak dengerin gitu. Makanya aku pun juga belajar untuk harus ingat-ingat bahwa sebaik-baik versi kita di luar sana, kita harus menjadi versi terbaik di rumah untuk orang yang paling pengen didengerin, yaitu pasangan dan anak kita. Itu yang PR nih, makanya work-life harmony dipertanyakan terus ketika ibu bekerja. Work-life harmony ketika ibu bekerja itu per 14 tahun terakhir, apa nih transisi atau pelajaran hidupnya? Pelajaran hidupnya adalah aku lelah ketika aku punya KPI dari peran-peranku di rumah. Capek gak sih? Aku punya KPI itu apa ya? Performance indicator. Aku punya patokan. Aku akan jadi istri yang begini. Padahal suamiku tidak menuntut, tapi aku yang membuat ekspektasi itu gitu. Sendiri kayak tadi feeling guilty juga tiba-tiba ya. Iya, anak aku seolah-olah harus begini gitu. Nah, 14 tahun ini membuatku belajar bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima oleh mereka. Nah, mereka akan mencintai kamu apa adanya gitu. Yang kamu butuhkan adalah jadilah dirimu yang bertumbuh, yang selalu belajar dari setiap kekuranganmu gitu. Itu kayaknya 14 tahun ini Mas Bilal. Kadang-kadang tersentil dengan omongan anak alfa ya, Asbun. Kayak, Mami, you don't need to be a perfect mom. Itu pernah di state sama anakku gitu. Gara-gara aku apa gitu ya, terus dia state itu gitu. Kayak, what? Iya juga ya. Karena dia melihat ibunya yang selalu perfeksionis mungkin. Ibunya yang menuntut dia untuk perfect mungkin. Tapi gak sadar gitu. Tadi ke analisa bahas tentang orang-orang yang insecure tadi, jadi karena gak tahu arah hidupnya, kehilangan arah hidup gitu. Tapi aku mau pindah konteksnya ke teman-teman yang mungkin
bukan yang suka selingkuh atau gak insecure juga, tapi sedang ngerasa bahwa hari ini gak baik-baik aja. Mereka ngedefine dirinya, Kak Analisa kayak aku lagi kehilangan diriku sendiri deh. Aku kayaknya sedang di lautan yang sangat terombang ambing gitu ya. Cara simple untuk bisa terkonek lagi dengan diri kita sendiri. Oke, jadi 3 hal yang bisa kita lakukan kalau kita lagi kehilangan arah hidup. Yang pertama adalah cari lagi sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa. Ibaratnya kalau kita lagi nggak ada di dunia ini, kita tuh mau dikenal sebagai apa sih? Kalau udah ketemu jawabannya, yang kedua, cari pendukung kita untuk bisa jadi orang yang kita mau. Suruh mereka buat nulis 3 hal terbaik dalam hidup kita tuh apa, dan kita kirimin ke dia. Ini ada studinya nih Mas Bilal. Jadi orang-orang depresi itu dikumpulin untuk bisa membuat dia bangkit lagi adalah ketika dia mendapatkan 3 hal terbaik dari 3 orang terbaik dalam hidupnya dan dia mengirimkan pesan yang sama. Cobain ini. Terus yang ketiga, just do it. Lakuin aja. Action plan kamu sesimpel misalnya kamu lagi kehilangan arah hidup, tetap kuliah, tetap bikin podcast, tetap bergerak, jangan stay di tempat karena kamu akan rungsing dengan pikiranmu kalau kamu hanya diam dan seolah-olah kamu adalah orang yang paling kehilangan arah hidup itu gitu. Sampai akhirnya ketika kamu melewatinya, oh ternyata kamu sedang hidup dalam hidupmu, cuma pace-mu tidak secepat biasanya. Ya setidaknya ada output meski kita lagi di fase gak baik-baik aja gitu. Karena kalau kita terus bergantung pada mood maka tidak ada output apapun dan akhirnya kita akan lebih ngerasa tidak baik-baik aja gitu ya. Iya, betul banget. Sebelum kita lanjut obrolan ini, dengerin aku sebentar. Buat kamu yang punya ilmu, kelas, atau materi edukasi lainnya, tapi masih bingung gimana sharing atau ngajarnya biar lebih rapi dan gak semuanya serba manual, atau capek karena harus ngulang materi basic berkali-kali setiap ada peserta baru yang mau belajar, dan kamu masih bingung gimana cara jualinnya, serta ngasih aksesnya lewat apa sih? Belum lagi dari sisi pembeli, kadang mereka juga bingung akses materinya dari mana, linknya malah tersebar, atau harus nunggu dikirim secara manual. Aku punya solusi simple untuk kamu bisa beresin masalah ini, karena aku pernah di fase itu. Fitur e-course di LinkedIn. Kamu bisa susun materimu jadi lebih rapi dan bisa diakses kapanpun oleh audiensmu, oleh pembelimu. Buat audiens yang masih pemula, mereka bisa mulai dari basic. Dan yang lebih paham, mereka tuh bisa lanjut ke materi berikutnya. Kamu gak perlu lagi terus-terusin mengulang hal yang sama dari nol lagi. Dan serunya, semuanya bisa langsung terintegrasi di satu tempat. Materi, akses pembeli, pembayaran, sampai halaman jualannya. Dan kenapa aku pilih LinkedIn? Karena UI-nya tuh easy to use ya, gampang dilihat dan mudah dipahami daripada platform lain yang pernah aku coba. Jadi ilmu kamu itu nggak cuma selesai di satu sesi live doang, tapi bisa jadi produk digital yang terus berjalan dan terus bisa dikonsumsi oleh audiens kamu. Karena aku udah pakai fitur ini dan ini memudahkan hidup aku juga mau membantu kamu untuk memudahkan hidup kamu. Langsung aja cobain fiturnya sekarang. Pertanyaan pertama dari Cynthia MLDY. Gimana caranya bisa mencintai diri sendiri lagi karena selama ini itu aku hanya bergantung pada pasanganku? Pertama, kamu harus ngakuin dulu ketika lagi broken heart tuh kan ya kita butuh waktu ya untuk bisa nangis, untuk bisa sedih, untuk bisa ngakuin kalau kita emang kehilangan dia. Karena kalau itu di skip, yang ada kita kayak semakin deny atau menolak dan justru yang ada makin sakit gitu. Jadi nikmatin aja masa-masa broken heart secara positif, jangan sendirian, ajak temen nonton film lalalala. Yang kedua, coba pisahin deh bahwa kamu itu adalah kamu. Identitas kamu tidak disebabkan atau diberikan ketika pasanganmu bersamamu. Jadi praktisnya gini, cari aktivitas yang baru yang ngebikin kamu tuh merasa ada identitas baru yang membuat kamu tuh bangga sama kamu. Misalnya nih ya, biasanya makanya kalau orang habis putus rajin ikut pilates, rajin ikut ini gitu kan. Itu karena salah satunya adalah dia sedang berusaha mencari identitas baru dari identitas yang dia dapetin dulu sebelumnya ketika dia masih berpacaran sama orang itu gitu. Jadi sibukin diri tuh juga cara mencari identitas baru loh yang membuat kita merasa bahwa aku tuh ya aku yang hebat tanpa atau aku yang menarik ketika aku tidak bersama dia saja loh, aku punya peran lain. Nah yang ketiga, jangan sendirian. Kelilingi sama orang-orang yang bisa bikin kamu happy, kamu sibuk, yang bikin kamu merasa berharga. Cari lagi yang baru.
Itu yang paling sangat tidak psikologi. Iya. Karena kita akan bisa melupakan kehilangan kita saat ada yang baru nggak sih gitu. Apalagi yang dapat lebih bagus ya, lebih Iya, benar. lebih keren ya. Kayaknya selama aku menjalani pekerjaan sebagai psikolog, orang broken heart obatnya adalah dapat yang baru. Ya. Gitu. Jadi kita akan melupakan yang lama. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan kedua dari Fatimahku. Aku mulai jenuh dengan lingkungan kerjaku yang sekarang. Tapi takut untuk memulai hal yang baru. Ada solusinya nggak Kak Ana? Solusinya adalah cari tahu dulu jenuhnya itu kenapa. Apakah karena tantangannya kurang? Apa karena rutinitas? Kamu sudah ngobrol belum sama atasan kamu? Kamu sudah ngobrol belum sama teman kantor kamu? Kira-kira bisa dirubah nggak? Bisa dimodifikasi nggak situasi kerjanya? Kalau enggak, yang kedua cari project-project di luar pekerjaan selama tidak mengganggu pekerjaan kamu. Belajar skill baru deh. Coba jadi voluntary deh. Coba cari lingkungan baru, siapa tahu ada opportunity lain. Yang ketiga realistis aja, safety net kamu sudah oke belum? Kalau emang kamu kira-kira resign mau cari peluang yang lain, kira-kira kamu akan bangkrut nggak? Jadi mungkin buat kamu yang jenuh, bisa jadi itu hanya momen sesaat, atau bisa jadi itu mungkin akan hilang beberapa waktu. Jadi jangan buru-buru resign. Karena lebih capek cari kerja daripada mengerjakan pekerjaan itu sendiri hari ini. Bener nggak? Iya benar. Kayak bisa jadi itu momen sesaat gitu. Kecuali itu udah terjadi 15 tahun. Betul. Gitu. Setiap tahunnya ada momen itu gitu. Berarti safety netnya udah banyak dong 15 tahun. Bener. Tapi kalau baru setahun kamu udah jenuh, ya please deh. Dunia kerja itu memang begini gitu. Dan orang kan ngejudge juga, wah ini tipikal Gen Z banget nih. Bener. Kayak 3 bulan 4 bulan resign, terus ntar looping lagi di pekerjaan yang baru 3 bulan 4 bulan resign gitu ya. Betul. Padahal itu latihan mental. Latihan mental tuh, fitness juga kan itu sebenarnya. Kita ke pertanyaan ketiga. Yes. Dari Wits40. Oke. Cara sembuh dari anxiety dan overthinking terus terhadap masa depan. Aku tuh baru dengar Today Matters ya, bahwa hari ini tuh penting. Jadi cara kita gak overthinking adalah fokus sama hidup kita di hari ini. Overthinking terjadi karena dua hal. Fokus sama apa yang belum terjadi, fokus sama yang udah lewat. Tapi kalau kamu coba lihat hari ini tuh penting, kamu akan memberikan energi terbesarmu di hari itu. Jadi cara amannya, cara mudahnya supaya gak overthinking adalah berhenti berpikir tentang hal itu. Cari distraksi yang membuat kamu tidak memikirkan hal itu. Bergerak. Bercerita, mengalihkan fokus, sesaat aja gak mikirin itu, habis itu kamu move. Nah kalau kamu udah punya space untuk memikirkan apa yang ada di depan, pemikiran kamu akan lebih jernih. Tapi kalau kamu lagi penuh, terus mikirin banget masa depan, padahal sebenarnya yang membuat kamu takut itu adalah masa lalu kamu, ya udah, rasanya mikirin masa depan jadi berat banget Mas Bila. Ya. Bener gak sih? Terakhir dari aku. The worst advice yang pernah Kak Analisa terima. Dalam hidup kamu harus selalu all out. Terus kayak di bawah sadar aku tuh selalu membuat keputusan-keputusan atau membuat kebiasaan-kebiasaan yang menuntutku untuk selalu all out. Yang kadang itu bikin aku capek karena aku memberikan ekspektasi sama diriku, aku memberi ekspektasi sama orang lain. Seolah kalau aku bisa all out, orang lain juga bisa all out. Dan itu melelahkan. Sampai akhirnya kadang aku harus berhenti punya standar yang tinggi. Aku berhenti untuk menjadi orang yang perfeksionis. Dan aku tidak harus selalu sempurna kok. Dan orang lain juga begitu, karena kita semua manusia. Ya, terima kasih banyak Kak Analisa. Sama-sama. Sehat terus, makasih semuanya. Thank you.